Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat baik. Milenial, kembali lagi dalam acara Ngobrol Seru by IDN Times bersama saya, Ilman Nafian, jurnalis IDN Times. Ngobrol Seru hari ini menghadirkan narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah Ibu Mutia Farida Hatta Suwasono. Ibu Mutia ini adalah putri pertama Bapak Muhammad Hatta, sang proklamator Indonesia. Ibu Mutia juga pernah menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada 2004 hingga 2009 dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada 2010 hingga 2014. Selain itu, beliau juga merupakan ahli antropologi Indonesia. Sobat Milenial, Ibu Mutia juga sudah bergabung bersama kita secara virtual. Kita sapa dulu ya. Apa kabar Ibu Mutia? Baik, Mas Irman, sehat saja, Alhamdulillah. sama-sama sehat ya. Baik. Ya. Sekarang Ibu lagi di mana Bu posisinya Bu? Sudah pulang di rumah. Ada di rumah. Baik Ibu. Bu Mutia, ini kan masih di bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Bu. Nah, 17 Agustus kemarin, Ibu merayakan kemerdekaan itu di mana, Bu? Merayakan kemerdekaan di istana seperti biasanya setiap tahun. Ya, saya selalu, ya kami keluarga proklamator Bung Hatta diundang untuk hadir di acara kenaikan dan penurunan bendera pusaka. Itu sudah dari zaman Bung Karno. Bahkan waktu itu saya masih kecil, jadi saya juga ikut tanda kutip paskibraka yang termuda ya bersama Ibu Megawati, masing-masing di samping ayahnya membawa baki dari yang satu tutup peti bendera, yang satu kunci peti bendera. Ya. Berarti waktu itu juga Ibu Ya. pernah menjadi paskibraka gitu ya Bu? Kira-kira tahun berapa tuh Bu? Dari tahun 54, 55, 56. Bukan. Saya 54 ya, 55, 56 Agustus, tapi sesudah itu ayah saya Desember meletakkan jabatan, jadi 57 tidak lagi. Jadi 3 tahun saja. Ya. Kalau keluarga Ibu sebagai anak proklamator gitu Bu, adakah perayaan atau tradisi khusus gitu Bu di keluarga ketika memperingati Hari Kemerdekaan? Ya itu tadi di istana tiap tahun. Jadi memang tugas kami sudah terbiasa untuk melaksanakannya itu. Jadi pagi-pagi sudah dandan, pakai kebaya kan, pakaian nasional, ikut dengan ayah dan ibu. Pernah juga hanya mengantar ibu saya saja gitu pernah. Kami sudah yaitu dari era Pak Bung Karno, sampai pada era Pak Harto dan seterusnya sampai sekarang. Saya kira saya tidak ingat saya pernah absen kecuali ketika saya pernah ke luar negeri berapa bulan, jadi saya tidak ada di tanah air. Nah itu saja saya tidak hadir, tapi selanjutnya setiap tahun hadir. Jadi ya kira-kira ya dari saya masih kecil itu 54 sampai dengan ya sampai tahun ini 2022. Ya, ini kan Ibu sebagai saksi juga dan mengikuti kemerdekaan dari tahun pertama hingga ke 77 gitu Bu. Nah, menurut Ibu ada perbedaan nggak sih Bu dari awal? Ya begini, saya waktu itu belum lahir kalau pertama. Saya baru yang saya bilang tadi 54 ya, tahun 1954 itu saya umur 7 tahun. Ya, jadi itu yang saya ingat. Tapi sebelumnya itu belum, ya masih kecil lah. Ya, ada tapi masih kecil. Tapi yang saya ingat karena saya bertugas menjadi paskibraka kecil bersama Ibu Megawati. Ya, jadi ada perubahan atau tidak, saya kira intinya tidak ada karena kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Kita bersyukur bahwa Indonesia setiap tahun bertambah panjang umurnya, tapi tentu saja kita juga mengalami
negara kita ini mengalami berbagai nuansa peristiwa, sehingga ada yang menggembirakan, ada yang menyedihkan juga di dalam tahun-tahun tertentu. Dan ini menjadi cambuk bagi kita semua bangsa Indonesia, bahwa kita harus mencapai yang terbaik, tapi juga harus mendoakan jangan sampai terulang lagi hal-hal yang buruk seperti itu. Ya, jadi itu tentu pemimpin-pemimpin lah yang mengingatkan. Tentu termasuk juga media, ya. Media juga diisi orang-orang yang pandai kan. Jadi mereka harus juga mengingatkan, karena fungsi pers kan juga mendidik bangsa, termasuk dalam peranan mereka, ya. Tidak hanya memberitakan macam-macam hal, tapi juga mendidik bangsa untuk bisa lebih maju. Baik. Nah, ini setelah saya dewasa, saya berpikir, oh kita membutuhkan pers itu, gitu. Ibu, sewaktu Bung Hatta masih menjadi wakil presiden gitu, Bu, khususnya ke anak-anaknya itu suka memberi wejangan nggak sih, Bu, ketika hari kemerdekaan gitu, ada wejangan khusus nggak dari Bung Hatta ke anak-anaknya gitu, Bu? Ya, di hari kemerdekaan sebetulnya tidak selalu wejangan khusus harus di situ, ya, tapi setiap waktu kalau ada hal-hal yang perlu disyukuri maupun masalah negara, itu selalu ada wejangan khusus, ya. Kita harus, bangsa kita harusnya lebih bersatu, atau misalnya ada masalah korupsi, ini korupsi harus sungguh-sungguh diperbaiki gitu. Sudah, kalau istilah Bung Hatta, menjadi kebudayaan, sudah menjadi kebudayaan. Nah, itu harus tidak boleh terjadi, ya. Jadi bangsa Indonesia harus bisa menjadi bangsa yang lebih baik, yang kalau sekarang sih saya mengatakan bisa mengendalikan diri, tahu apa yang harus dilakukan warga negara, tapi yang penting kita melihat bangsa Indonesia itu harus bersatu. Itu yang penting bagi beliau. Bangsa Indonesia harus bersatu, artinya tidak terkelompok-kelompok, dan kita kemana saja di tanah air itu harus merasa ini tanah air kita, kita bisa bekerja di mana saja untuk negeri, ya, untuk negeri kita. Begitu. Jadi Bung Hatta tidak mengatakan nanti kamu sudah besar harus berada di Sumatera, bekerja di Sumatera atau di Jakarta, tidak begitu. Tapi dimanapun tanah air kita ini akan membutuhkan, semua bangsa harus bekerja untuk tanah air. Nah, hal-hal semacam itu yang diceritakan di dalam, ya, bahasanya tentu dikaitkan dengan konteksnya, ya. Misalnya bicara tentang pelayaran, ya, orang Indonesia dimanapun harus, ya, bukan hanya Indonesia Timur, orang Indonesia Timur, orang Indonesia Barat juga harus ada yang anak-anak muda ingin menjadi pelaut gitu, karena pelaut itu harus juga bisa melakukan banyak hal, ya, menjadi pelaut sebagai ilmuwan, menjadi pelaut sebagai nelayan, sebagai banyak pekerjaan bisa tercakup. Dan kita punya laut dalam, itu saya selalu ingat, saya kita punya laut dalam dan kita punya laut dangkal, semuanya berbeda, dan itu kekayaan, dan kita sering mendiskusikan mengenai hal itu di rumah tangga, ya. Jadi tidak harus pada hari peringatan kemerdekaan Indonesia. Baik, berarti ketika ada waktu luang itu bisa diskusi dengan apapun, ya, Bu, ya? Ya, muncul konteks apapun, misalnya ada pohon yang bagus, durian. Oh, durian itu tidak hanya di Jawa, tidak hanya di Sumatera, tapi juga di tempat lain, di pulau-pulau lain. Dan pengalaman saya ketika saya dewasa, saya bertemu dengan durian yang enak sekali di Manokwari. Nah, itu kan, itu tanah air kita, ya. Jadi kita bangga bahwa durian kita di mana-mana berbeda. Nah, itulah cara Bung Hatta mengajarkan kecintaan pada anak-anaknya terhadap tanah air dan alam Indonesia. Ya. Bu, tapi saya mencoba mengajak flashback ke ketika Bung Hatta masih ada nih, Bu. Bisa dijelaskan kah ke
generasi milenial dan generasi Z itu sosok Bung Hatta itu seperti apa sih Bu di mata anak-anaknya gitu? Ya, jadi kalau kita melihat Bung Hatta itu, jadi dalam kehidupan sehari-hari, ya, beliau teratur hidupnya dari bangun pagi, ya itu terus membersihkan diri untuk sholat ibadah, ya subuh ya, sholat subuh karena agama Islam. Terus nanti sampai akhir ada hal-hal yang rutin yang beliau lakukan. Tapi ada hal-hal yang sehari-hari kan tidak selalu sama. Jadi ada hal yang muncul sewaktu-waktu. Nah itu juga ditanggapi dengan baik atau ada kalanya tidak bisa pergi karena alasan tertentu ya. Ada permintaan maaf dan sebagainya tidak bisa memenuhi. Tapi Bung Hatta selalu memilih hal-hal yang baik untuk dilihat, dikunjungi. Misalnya ada pertunjukan, misalnya waktu itu ada tokoh Rendra ya, sastrawan kita, beliau puisi yang termasyhur ya. Rendra mengadakan pagelaran di tim waktu Taman Ismail Marzuki, beliau datang tuh. Tari-tarian, konser musik klasik di gedung kesenian, tari-tarian daerah nasional, pokoknya pertunjukan yang berkualitas beliau selalu datang, ya, seperti itu. Ya. Tapi sosok Bung Hatta itu dekat nggak Bu dengan anak-anaknya? Ya, sosok ya. Jadi saya mesti ceritakan lagi ya. Jadi setiap zaman itu ada peristiwa-peristiwa yang berbeda kan. Jadi sekarang anak-anak muda, milenial maupun yang generasi selanjutnya itu tidak sama, tetapi harus bisa menghargai apa yang ada di Indonesia. Ya. Mungkin ada pertunjukan baru, musik baru, ya macam-macam bangunan baru, hiburan baru, kegiatan ilmu yang berkembang. Nah itu harus disikapi, orang Indonesia harus mampu melakukan apa yang terjadi di Indonesia, dipelajari ya. Jadi misalnya perkembangan lingkungan, ada tanaman-tanaman baru, makanan baru. Seperti dulu kan kita tidak punya pohon apel, tiba-tiba di Malang kan ada apel, kemudian apel Malang itu tidak hanya dimakan sebagai buah, tetapi dikeringkan. Jadi produksi makanan jadi gitu ya, yang processing, lewat processing. Nah ini kan berkembang terus dan kita bisa mengekspor dan sebagai karya anak bangsa. Nah hal-hal seperti itu makin lama makin banyak dan inilah generasi milenial dan seterusnya nanti itu harus tanggap dan selalu membawa nama Indonesia. Itu yang Bung Hatta selalu inginkan. Ya. Tidak harus dipaksa orang jadi apa, tapi kalau sudah mau memilih apa kesukaannya, minatnya itu harus tekun. Gitu. Jadi jangan mau kalah sama asing, ya. Bukan asing yang harus berjaya di negara kita. Boleh bekerja sama dengan kita, tapi harus bangsa sendiri yang berjaya, yang membangun tanah air kita ini. Itu. Tapi kalau Bung Hatta itu kalau mendidik anak-anaknya itu kayak gimana Bu? Keras atau lembut gitu Bu? Oh lembut, selalu lembut. Hampir tidak pernah marah. Saya juga jarang dimarahi. Hampir tidak pernah, kecuali saya pernah waktu masih kecil ya, di bawah 10 tahun, tapi saya menempeleng pipi adik saya, terus ayah saya marah ya, dan karena tidak pernah dimarahi, sekali dibentak begitu, saya menangis ya seperti itu. Tapi akhirnya kapok, tidak pernah lagi melakukan itu. Kalau berantem ya biasalah sesama saudara ya. Tetapi kalau sampai pukul-memukul tidak pernah, apalagi kita perempuan bukan anak laki-laki. Nah seperti itu. Ya. Tapi kalau anak-anak sendiri Bu lebih dekat ke Bung Hatta atau ke Ibu, ke Mama? Tergantung ya. Jadi ada hal-hal yang kita lebih dekat, kami lebih dekat pada ayah, bertanya soal kehidupan, pengalaman dan sebagainya, apa yang dihadapi. Tapi kalau sama ibu tuh urusan sekolah,
urusan pacar, urusan fashion, pakaian dan sebagainya. Jadi tergantung karena kami perempuan semua, jadi kalau ke ibu pasti ya urusan fashion, makanan dan sebagainya. Ya. Soal tadi Bu, pacar, percintaan itu Bu. Bung Hatta pernah ini nggak Bu, overprotective kalau kata anak zaman sekarang itu Bu, ke anak-anaknya gitu. Kalau overprotective tidak kelihatan ya, tetapi beliau protektif karena kami hidupnya diajar untuk hidup teratur. Pagi ya bangun tidur, mandi, bersiap untuk sekolah, kemudian pulang dari sekolah harus apa ya, nanti makan bersama, malam juga begitu. Jadi main di rumah dengan teman-teman itu tidak banyak waktunya. Jadi dan tidak tiap hari gitu. Jadi di situ kami harus mengatur, bilang sama teman, sorry ini waktu saya di rumah, Anda harus pulang gitu, seperti itu. Nanti kita ketemu di sekolah atau begitu ya. Jadi harus berani tidak mengundang, karena kadang-kadang kita keasikan main bilang kamu harus pulang, nggak enak ya. Nah itu kita harus berlatih untuk bilang sorry ini saya sekarang kita harus makan, ada acara bersama keluarga, Anda harus pulang sekarang. Nah itu mula-mula berat, tapi akhirnya teman-teman juga mengerti. Nah hal-hal seperti ini jadi protektif juga sifatnya. Saya pikir kita nggak punya pacar ya, apalagi banyak pacar gitu dengan banyak teman yang datang gitu ya. Karena memang ada keteraturan, jadi kami lebih suka ada di rumah karena terbiasa, dan juga ketika ada TV ada tontonan bersama ya, tapi sebelumnya ada bacaan. Dulu kan tidak seperti sekarang, anak-anak sekarang punya HP, punya macam-macam, jadi satu sama lain pun di meja yang sama, di keliling meja yang sama, dunianya beda-beda. Seperti itu tidak terjadi di zaman mungkin saya. Teman laki-laki juga ini ya Bu ya, minder mendekati anak pertama gitu Bu. Ya kitanya juga minder ya, nggak tahu bagaimana. Dan makanya kalau teman-teman saya itu waktu mahasiswa itu ada kumpulan teman-teman saya ikut Ikatan Mahasiswa Jakarta ya, IMADA, dulu sangat terkenal itu. Saya nggak pernah ikut, jadi saya agak kuper dan agak agak pemalu, bukan agak, sangat pemalu. Saya nggak bisa dansa lagi, dan ayah tidak rekomen kami berdansa gitu ya, walaupun pernah lihat juga diajak makan di restoran oleh kakek nenek, teman-temannya berdansa ya, orang-orang tua gitu ya. Kita juga pernah melihat, dulu belum ada film-film seperti sekarang kan, pasang TV karena nggak ada TV. Jadi kalau pergi ke restoran lihat ada orang berdansa, tapi tidak menjadikan itu sebagai kebiasaan bagi kami. Ya. Itu alasan Bung Hanta untuk tidak merekomendasikan anak-anaknya berdansa, kenapa tuh Bu? Ya, artinya kami ada kegiatan lain, misalnya saya main piano klasik. Dulu saya juga belajar balet, adik saya sebentar ya, nggak lama. Terus adik saya ini menari Jawa, ya. Terus adik saya yang satu main drum band, seperti itu. Jadi ada kegiatan-kegiatan lain. Ya seperti itu. Kalau kegiatan lain sebagai alasan kenapa tidak berdansa di malam minggu, karena kami biasanya malam minggu kami berada di gunung, di Megamendung, itu kawasan Bogor ya, Cipayung, dekat Cisarua. Situ ada villa di mana dulu ayah ibu menikah di sana, ayah dan ibu kami. Jadi sampai sekarang villa itu masih ada, sudah lebih dari 50 tahun ya. Kemerdekaan ya 77 kan sudah. Ya sebelum itu. Nah, jadi itu lebih produktif untuk ilmu kami ya. Jadi
mencintai tanah air itu dimulai dari sana. Jadi ayah dan ibu membiasakan kami pergi ke kampung-kampung, jalan kaki sambil olahraga. Ibu biasanya di rumah mengurus macam-macam. Tapi kalau kami, ayah dan anak-anak itu pergi ke desa-desa lewat jalan setapak dari desa satu ke desa lain, lewat sawah dan sebagainya. Jadi di situ muncul perasaan kami ya keindonesiaan, ya kita lewat sawah Indonesia, desa-desa Indonesia seperti itu. Jadi ketika saya jadi antropolog, saya pergi ke desa-desa di berbagai tempat sudah terbiasa gitu. Jadi kalau kesadaran akan kemerdekaan itu kan setiap tanggal 17 ya kita ke istana, kami ke istana. Tapi sesudah itu setiap harinya terus lewat bacaan juga, bacaan dulu produksi Balai Pustaka. Buku-buku Balai Pustaka itu menceritakan tentang cerita anak-anak. Semua itu membuat Indonesia itu menjadi satu di dalam diri kami. Jadi banyak nuansa dari keindonesiaan masuk di jiwa kami sehingga kami sayang pada Indonesia. Itu. Baik, Bu. Ya. Bu, ini kan ada banyak juga pertanyaan dari generasi milenial, generasi Z gitu, Bu. Bung Hatta itu kan sebagai proklamator pahlawan gitu, Bu. Kenapa sih nggak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan gitu, Bu? Iya, menurut wasiat Bung Hatta, beliau itu ingin dimakamkan di pekuburan rakyat biasa. Di situ ditulis karena dulu itu memang karet ya, pekuburan karet di tengah rakyat yang hidupnya saya perjuangkan hampir sepanjang hidup saya. Gitu. Jadi beliau artinya begini, beliau itu dekat dengan rakyat dan ketika mulai belajar sebagai mahasiswa di luar negeri, pikirannya sudah Indonesia merdeka. Indonesia harus merdeka. Itu kan Bung Hatta tuh waktu umur 19 tahun masuk Perhimpunan Indonesia yang dulu istilahnya masih Perhimpunan Hindia Belanda karena kita kan terjajah oleh Belanda. Sebetulnya itu perhimpunan orang-orang yang bekerja atau kuliah di negeri Belanda. Nah, di situ mereka kalau mau temu kangen antara sesama orang Indonesia biasanya tiap minggu atau tiap bulan atau apa itu, kalau hari-hari besar berkumpul ya, hari besar agama kayak Lebaran atau Natal begitu, berkumpul mereka supaya saling mengenal. Tapi juga akhirnya merasa Indonesia harus merdeka karena Belanda itu tidak akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jadi kita harus merdeka sendiri. Nah, senior-senior Bung Hatta itu menanamkan kepada anak muda seumuran Bung Hatta supaya kita berpikir bahwa kita nanti akan menjadi bangsa yang merdeka. Namanya apa? Indonesia. Dicari itu. Sebelum Hindia Belanda namanya apa sih? Ada nama apa untuk memberikan nama kepulauan ini? Maka muncullah nama Indonesia karena ada 3 ilmuwan dari 2 Inggris dan 1 Jerman yang menggunakan nama itu. Nah, jadi kemudian Bung Hatta masuk Perhimpunan Indonesia itu menjadi ketua umumnya dan mulai berpikir bahwa Indonesia harus merdeka. Nah, di situ mulai nuansa politiknya. Jadi yang saya mau sampaikan adalah bahwa pendidikan kecintaan pada tanah air dimulai Bung Hatta itu ketika pengalaman beliau masih hidup dalam penjajahan, kemudian merasa Indonesia harus merdeka, lalu dia berjuang studi untuk nah ini juga unik bagi anak-anak muda sekarang ya. Bung Hatta itu dulu dikirim oleh kakeknya untuk belajar di luar negeri supaya nanti melanjutkan usaha kakeknya. Kalau zaman sekarang kita kenal JNE, ya kita kenal Tiki dan sebagainya tuh, ya angkutan pos itu. Cuman belum ada kendaraan, waktu itu masih pakai kereta kuda, ditarik kuda. Nah, kakeknya ingin Bung Hatta melanjutkan bisnisnya. Tapi dia merasa Indonesia harus merdeka, jadi Bung Hatta berjuang supaya Indonesia merdeka. Jadi ilmu yang dipelajari, ilmu ekonomi dia rasakan tidak cukup
kalau Indonesia merdeka saya harus jadi pemimpin, dan pemimpin itu saya harus berkualitas. Kualitas saya artinya beliau belajar ilmu politik, ilmu hukum, tata negara, dan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk memimpin negara. Makanya studinya sampai 11 tahun di sana. Karena mendidik dirinya sendiri untuk menjadi pemimpin berkualitas. Nah, inilah bukan ada nih apa yang dipikir Bung Hatta, dan ada beberapa temannya juga demikian. Haruslah anak-anak muda sekarang itu mengisi dirinya dengan sesuatu yang menjadi minat dan berkembang di situ, supaya Indonesia nanti juga punya keahlian, punya kekhususan di bidang tertentu. Misalnya bagaimana kita mempunyai energi banyak energi dari minyak, gas dan sebagainya itu, sampai dengan yang sekarang baru ditemukan dan nanti juga pasti akan ditemukan lagi. Kita harus punya ahli-ahli sendiri, dan anak muda itu sekarang ada bahan-bahan banyak, ada digital teknologi yang harus dipelajari, yang bisa dipelajari karena kemajuan teknologi itu harus dikembangkan untuk bangsa, untuk negeri kita, seperti itu. Ya, jadi tantangannya beda, tapi tujuannya sama. Baik Ibu. Untuk supaya Indonesia menjadi bangsa yang benar. Ya. Ya. Kalau misalkan nilai-nilai kehidupan apa aja sih Bu yang bisa diterapkan untuk generasi sekarang dari sosok Bung Hatta gitu Bu? Ya, sekarang kita hidup dalam teknologi ini, barusan saya juga bicara dengan anak muda di Sumatera Barat ya. Kita harus disiplin, terutama mereka. Kita sudah hidup di dalam era teknologi digital ya. Jadi kita harus mempunyai data yang teratur, kita harus menggunakannya dengan baik, dan kita tidak bisa sembarangan menggunakan. Ya bisa, tapi belum tentu hasilnya baik gitu. Apa yang kita harus menggunakan secara baik, kalau tidak kita menggunakan sesuatu yang bisa mubazir gitu ya. Tujuannya baik tapi tidak menjadi baik. Nah, ini harus dijaga. Disiplin, taat, tekun, tangguh, itu sifat-sifat yang harus dimiliki. Kalau sekarang ini dalam teknologi digital kita semuanya bergerak kan. Jadi gerakan seperti apa yang harus kita jaga, kita miliki untuk membangun Indonesia, negara maupun bangsa. Ya, jadi kita memang harus membangun bangsa dan negara, itu tujuannya. Jadi sifat-sifat apa? Ya sekarang ini kita tidak harus disiplin, harus bisa mengendalikan diri, tidak hidup jadi kaya sembarangan, itu hanya foya-foya saja. Tapi kalaupun kita menjadi kaya, memang itu keharusan supaya kita bisa menggunakan teknologi yang lebih baik untuk membangun sesuatu lagi gitu. Ya. Jadi tidak semua orang harus tetap begitu, tapi membangun dan untuk kemajuan. Saya kira itu sudah menjadi tuntutan anak-anak muda sekarang. Baik. Bu Mutia, ini kan Indonesia sudah merdeka 77 tahun. Nah, kalau menurut Ibu, apa sih PR yang belum terselesaikan oleh bangsa Indonesia ini, Bu, di tahun ke-77-nya merdeka? Ya, kalau saya melihat, kita sudah mempunyai banyak kekayaan alam di negara kita. Kita juga punya kekayaan sosial budaya, artinya dari budaya kita timbul ilmu-ilmu dari masa lalu sampai sekarang, baik yang dari leluhur maupun yang kita cari sendiri dengan teknologi yang lebih maju ya. Misalnya makanan saja, dulu kita mengetahui oh ini khasiatnya ini. Sekarang kita memproses makanan itu, kita mencari hal-hal baru, membuat makanan itu berdaya guna, tidak hanya untuk dimakan tapi untuk obat-obatan, untuk bahkan juga teknologi barangkali dibuat minyak dan sebagainya itu ya, yang lebih canggih, bahan-bahan tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi kita harus terus maju, dan disinilah
tantangannya 77 tahun kita merdeka, sebentar lagi 100 tahun, tidak sampai 25 tahun lagi kita sudah 100 tahun Indonesia merdeka. Kita harus, saat itu kita harus menjadi bangsa yang unggul di dunia internasional. Tapi saya punya keyakinan bahwa pegangan kita, yaitu bekal ajaran budaya, landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu untuk mensejahterakan rakyat, ya, untuk membangun persatuan, manusia Indonesia menjadi baik dan bisa membangun negara menjadi maju, itu harus tetap dipegang, ya, dengan diberi nuansa-nuansa yang sesuai gitu. Tapi tidak bisa kita kehilangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, asalkan kita juga tidak boleh keliru menginterpretasi Pancasila. Itu dulu. Ya, bukan agama itu, tapi menjalankan akhlak yang baik yang diterima supaya kita bisa bersatu sebagai bangsa. Karena kita kan multikultural, ya, itu. Ya. Bu, terakhir Bu, terkait dengan politik Bu, ini kan udah menjelang tahun politiknya Bu, menuju 2024. Nah, kalau menurut Ibu harapannya Bu, ada berapa capres di Pilpres 2024 ini Bu? Saya kira bukan jumlah capres yang bagi saya bukan jumlah capresnya, tapi capres itu masing-masing dan nanti berarti ada perbedaan kemampuan, ya. Jadi tapi harus punya kualitas yang bisa mempersatukan bangsa ini dan bisa mengendalikan dirinya untuk mencintai Indonesia. Jadi dia bukan mencintai dirinya sendiri dan kelompoknya, tapi dia menjadi orang yang mencintai bangsa Indonesia dan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara membuat Indonesia maju. Nah, kualitas itu bagaimana secara detail tentu kita nggak bisa bicara orangnya sendiri siapa juga belum. Tapi saya berharap bukan berapa jumlahnya, tapi orang-orang, ya tentu ya syukur kalau lebih dari satu, ya, orang-orang yang nanti akan terlihat berbeda, bukan berbeda itu kemampuannya untuk bisa mempersatukan bangsa, yang mencintai bangsa ini supaya bangsa Indonesia menjadi tuan di negerinya sendiri dan juga membangun Indonesia sehingga patut dipuji di dunia internasional. Baik. Ya, kalau misalkan menurut Ibu sosok yang seperti itu tuh kira-kira di tahun sekarang itu siapa Bu yang pas gitu Bu? Saya belum tahu, tapi ini kan masih ada waktu, ya. Ya. Tapi mulai dari detik ini, kalau boleh secara gitu, dari detik ini orang harus berpikir, saya bisa menyumbangkan apa bagi negara saya sebagai pemimpin Indonesia. Ya. Karena seorang pemimpin bangsa itu memang harus mencintai rakyatnya, mencintai negaranya. Dan sudah melebihi dirinya, jadi tidak berpikir dirinya sendiri, tapi dirinya bekerja untuk bangsa dan negara. Ya, kalau sekarang kita masih lihat ada orang-orang yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri dan kelompoknya, terus jahat kepada kelompok yang lain, saling tidak cocok, itu belum siap, itu belum berhasil, ya. Jadi kita harus melihat siapa yang punya tekad, ya, walaupun pernah punya pengalaman, tapi dia menyadari, oh dulu saya kurang ini, sekarang saya harus begitu. Ya, mungkin tokoh lama, tapi tokoh baru pun jangan di-stop. Perasaan menggebu-gebunya harus dimunculkan. Dia harus mendidik dirinya sendiri untuk menjadi pemimpin yang diharapkan bangsa dan negara kita. Baik. Nggak boleh takut, tapi juga tidak boleh kalah. Ya. Baik Ibu, terakhir nih Bu,
pada Pilpres 2014 dan 2019 kan terjadi polarisasi ya Bu ya, terkotak-kotak masyarakat itu pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2. Nah, kalau misalkan pandangan Ibu di Pilpres 2024 itu akan terjadi hal yang sama gitu Bu, atau gimana Bu soal polarisasi ini? Ya itu terkait dengan yang saya bilang tadi, tidak boleh terjadi, justru harus berusaha jangan sampai terjadi. Dan orang-orang juga harus mengingatkan, bangsa Indonesia sendiri maksud saya, jangan mengingatkan, jangan terjadi lagi lah. Tidak begini, produktivitasnya terhambat. Kalau kemarin itu tidak berantem, ya tidak terbelah, bahkan sampai terbelah, itu pembangunan kita jauh lebih maju. Cara kita menghadapi COVID-19 akan lebih baik. Kalau sekarang pun dari awal kita bisa lihat, ini melakukan apa diserang, ini melakukan apa diserang. Bahkan sampai menyelamatkan nasib bangsa kita sendiri dari COVID saja, ada serang menyerang yang seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi kita tidak bisa apa-apa karena nafsu itu sangat besar, tidak bisa di-stop oleh 1-2 orang. Ya, jadi nah sekarang semualah introspeksi supaya sama-sama mengendalikan diri dan sama-sama berpikir untuk negara dan bangsa. Jangan seperti terjadi waktu itu. Kalau ya dikatakan Indonesia, ada yang bilang, oh Indonesia ada 1 juta orang pada waktu tertentu, yang di tempat lain belum ada gitu. Nah, sampai akhirnya alhamdulillah Indonesia sudah menurun. Itu sebetulnya kita tidak boleh melihat itu, tapi harus melihat kenapa lama betul Indonesia ini menyelesaikan COVID. Karena kita tidak bersatu. Coba kita bersatu, semua kekuatan disinergikan, integrasi, semua itu akan jauh lebih bagus. Nah, itu pengalaman, kita tidak harus menyebut detail ya, tetapi kita terjadinya ini harus diatasi. Mari kita buat kebersamaan, bersatu dan sebagainya. Ya, yang baik untuk negara kita, karena tujuan akhir sebagaimana yang diajarkan oleh para pendiri bangsa adalah kita membangun Indonesia dari negara besar, negara yang terjaga, asriannya, keutuhannya dan kekayaan alamnya, tapi juga bangsa kita menjadi tuan di negeri sendiri, dan bangsa kita yang kita sejahterakan, bukan bangsa lain yang kita sejahterakan di negara kita kan. Jadi bagaimana lapangan pekerjaan cukup, mata pencarian cukup, artinya aset-aset nasional kita dari rakyat cukup, kemudian kalau mau anak sekolah mudah, kesehatan terjamin dan sebagainya itu. Baik Bu. Siap. Bu, satu lagi Bu, soal menurut Ibu ya bangsa Indonesia itu udah sepenuhnya merdeka atau belum Bu? Kalau merdeka harus bilang kita sudah merdeka. Kenyataannya ada bendera merah putih, tapi kita tidak boleh minder pada bangsa asing. Jadi akhirnya seolah-olah kita merasa kita belum merdeka. Padahal artinya kita tidak memanfaatkan dengan baik apa yang kita punya. Padahal kita harus memanfaatkan dengan baik, lalu kita berpikir, investasi, udah panggil aja investor asing, nanti kita kerjasama. Kenapa harus begitu? Anak-anak Indonesia sendiri sudah jauh lebih pandai dari mungkin investor yang ketemu dan disuruh kemari, gitu, ya, diundang kemari. Nah, kita jangan menilai rendah kemampuan bangsa kita sendiri, tapi diarahkan. Kita harus mendidik bangsa kita, karakter bangsa Indonesia, anak-anak muda harus kita pupuk dengan baik, diajarkan dengan baik. Jadi bangsa kita, negara kita untuk bangsa kita sendiri yang kualitasnya baik. Itu yang saya selalu inginkan. Karena kalau orang bicara, pembangunan harus begini, harus begitu, dan itu tidak sejalan dengan apa yang dicita-citakan para proklamator kemerdekaan ya, Soekarno dan Hatta dan para pendiri bangsa, saya suka sedih sekali, bahkan kok sudah berjuang begini capek ya, bukan, mereka tidak merasa capek, kita melihat mereka begitu, jiwa dan raga dikorbankan gitu sampai pahlawan-pahlawan kita. Tapi kok hasilnya kita tidak menghargai
apa yang sudah kita capai gitu. Malah kita menyerahkannya kepada kerjasama asing yang nanti untungnya kepada asing gitu. Harusnya kan kerjasama itu equal ya, sama ya, artinya saling dan kita harusnya bisa lebih banyak mencapai apa yang kita bisa peroleh dari kerjasama antar negara itu bilateral. Nah, saya barusan ini dapat kan sosial media tuh kemana aja bisa masuk. Saya melihat ada, saya terima satu gedung yang dibangun kira-kira 80 tahun yang lalu di RRC, dipindah itu pakai robot. Robotnya itu dipasang di bawahnya. Jadi gedung itu dipindah begitu dengan tapak kaki robot itu ya. Saya bilang pada anak saya, tahu, ini kalau bangsa Indonesia ini dididik dari kecil, dari waktu kita pas baru merdeka 77 tahun yang lalu, kita sudah mulai mendidik, kita juga hari ini bisa melakukan itu. Tapi sayangnya kita tidak mendidik karakter bangsa. Sedangkan orang RRC, betul-betul mereka mendidik bangsanya untuk memajukan negara dan memajukan bangsa mereka. Ya ada kekurangan sih pasti, tapi negaranya besar karena mereka betul-betul menjaga karakter bangsa anak negerinya gitu. Nah, coba kalau kita sendiri juga bisa. Cuma inilah. Nah, ini yang harus diperbaiki oleh kepada generasi milenial dan Z yang tadi dan seterusnya nanti ya. Itu harus dididik gitu. Mereka pandai menggunakan teknologi, tapi harus memilah-milah teknologi macam apa dan ilmu macam apa yang bisa diserap dan yang tidak harus diserap cukup diketahui saja. Baik, baik Ibu Mutia, terima kasih Bu untuk wawancara hari ini. Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu Bu. Terima kasih. Pada hari ini sudah selesai. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Ya, terima kasih buat Anda juga IDN Times, mudah-mudahan maju. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya. Baik Sobat Milenial, terima kasih untuk telah menyaksikan wawancara khusus bersama Ibu Mutia Hatta, anak pertama dari Bung Hatta.